Baik, Anda masih menyaksikan Dua Sisi. Saya ingin melanjutkan tadi Kang Ubed mungkin yang terputus ya. Artinya ini sudah stadium 4 dan salah satu pintu masuknya yang mungkin menurut pemerintah ya ini yang paling mungkin semua tentu akan dilakukan ya, pendekatan baik itu pendekatan keluarga, pendekatan pengawasan dan lain sebagainya. Tapi pintu masuknya dulu yang kita harus cegah kan dari awal. Ya, kalau menurut saya ya kita harus lebih substantif ya. Ini si pelaku ini sudah kelas 12. Artinya tahun depan dia sudah kuliah. Artinya kalau kuliah boleh dia akses HP begitu. Gitu. Lah, kita yang sangat lemah adalah soal bagaimana self control ya, kontrol diri. Dan kontrol diri itu menunjukkan bahwa bagaimana kesadaran kita soal menimbang sebuah masalah. Ini baik apa buruk? Apa dampaknya bagi saya? Ini berdampak negatif atau berdampak positif dalam diri saya. Dan itu sangat terkait erat dengan kemampuan literasi anak. Ya, hari ini Indonesia termasuk negara papan bawah dengan kemampuan literasi paling buruk di dunia. Sangat rendah. Sangat rendah sekali. Di Asia Tenggara kita paling rendah nomor 2. Nomor 1 Kamboja, nomor 2 Indonesia. Artinya di Asia Tenggara kita juga papan bawah. Artinya kalau pelajar-pelajar kita literasinya sangat buruk sekali, maka dia nggak bisa membedakan mana yang baik dengan mana yang buruk. Dampaknya ini positif apa negatif bagi saya, mereka juga nggak bisa nimbang itu gitu. Lah kalau ada pelarangan-pelarangan tanpa ada penguatan literasi kepada pelajar kita, sampai kapan pelarangan-pelarangan? Jadi salah arah lah Anda mengatakan gitu ya? Iya, karena anak-anak ini kan di sekolah gitu. Oke lah bahwa mereka ada masalah di pengasuhan keluarga ya. Karena kita nggak bisa kontrol di level keluarga ya. Memang ada keluarga yang broken. Untuk kasus ini kan ibunya di luar negeri ya? Iya. Bapaknya pun juga sibuk mungkin gitu. Lah kehadiran negara itu kan jelas di lembaga pendidikan. Ada guru di situ, ya kan? Ada teman di situ, ada pimpinan sekolah di situ, ada kepala dinas pendidikan di situ, ada anggaran ya, APBN, APBD di situ. Supaya apa ya? Tadi mencerdaskan anak-anak di situ. Nah, tetapi ketika sekolah fungsi mencerdaskannya gagal, ya, literasi pendidikan literasinya juga buruk, maka pembatasan ini tidak akan berdampak apa-apa. Mas Ubed gini, ketika tadi Anda katakan bahwa literasi kita ini masih sangat rendah, bahkan 2 terendah di Asia Tenggara, di bawah Kamboja. Nah, maksud saya kenapa tidak berfokus dulu pada peningkatan literasi, kemudian ya nggak apa-apa, game ini dibatasi dulu, supaya orang fokus pada peningkatan literasi ini, itu kan juga bisa berjalan secara paralel maksudnya? Betul. Ya, sampai hari ini kita belum pernah dengar ada program dari Presiden, ya, perpres penguatan literasi. Padahal kita terburuk loh sedunia, se-Asia Tenggara, ya. Tapi presiden nggak ada perpres tentang literasi. Tidak ada yang menganggap ini sebuah masalah yang sangat serius. Kemudian soal perundungan juga sama, ya. Sudah 10 tahun yang lalu itu sampai sekarang itu tren perundungan di sekolah itu tambah naik. Bahkan data 2025 ini sudah nyalip 2024. Tetapi sampai hari ini juga nggak ada bahwa perundungan ini dianggap sebagai sesuatu yang serius. Lalu solusinya apa? Ya, ketika ditanya ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, jawabannya kita sudah dirikan Satgas Pencegahan Kekerasan. Kita sudah dirikan tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan. Didirikan, toh. Ya nggak menjawab masalah. Kerja apa enggak? Berperan apa enggak? Optimal apa tidak? Gini. Kalau menurut Anda, mekanisme yang konkretnya apa misalnya begitu? Pemerintah kan sudah ada payung-payungnya tadi tuh, Anda mengatakan ada satgasnya, lalu juga ada soal, nah bicara soal literasi mungkin nggak terlalu jauh sampai harus menyebut presiden dan lain sebagainya. Fungsi sekolah kan seharusnya kan mencerdaskan anak bangsa begitu. Salah satunya melalui literasi. Ya sekolah dong yang bertanggung jawab kan dalam hal ini. Iya, tetapi kan kita tahu sebuah program ketika diutamakan ya, jadi program prioritas, kan butuh dukungan APBN, dukungan APBD. Siapa penguasa APBN dan APBD? Kan presiden. Tapi kan presiden punya fokus lain, yaitu soal makan bergizi. Ya, sehingga artinya untuk APBN untuk pendidikan menurut Anda dirasa kurang begitu maksudnya? Sekarang hari ini ya, setelah keputusan banggar Undang-Undang APBN 2026, anggaran pendidikan kita tinggal 14%, Bang.
digerogoti oleh program-program lain yang tidak relate secara langsung dengan pendidikan. Kita ada anggota Padahal dewan undang-undang bisa dasar bersuara kita, sebetulnya. ya APBN kita, mestinya pendidikan sekurang-kurangnya adalah 20%. Baik, kita bisa tanya-tanya nih dari sisi gamers Boleh, gimana? dengan mic dong, Rick. Dampaknya untuk Erik seperti apa? Tapi sebelum ke Erik, saya ingin ke Kang Oleh. Oke, Kang Oleh. Jadi saya ingin mendalami dulu tadi yang Anda katakan bahwa ada 80 juta anak kita, 30 jutanya itu kecanduan game. Nah, saya ingin mulai dari situ dulu. Saya rasa ini menjadi sebuah alarm tentunya bukan kita bersama, bukan hanya Pak Lebih dekat Presiden, mic-nya. bukan hanya Pak Presiden. Kita sebagai orang tua tentunya harus konsen bagaimana terhadap masa depan anak. Data yang saya dapat bahwa dari jumlah penduduk Indonesia itu 80 jutanya adalah pelajar. Oke. Nah, dari 80 juta pelajar, 3/1-nya adalah suka main game. 31 ya? 3, kalau ada 3 anak, satunya Oh, perbandingan ini ya? Oke. perbandingannya Jika dibuat turunannya lah Ya, gitu ya. ya. Nah, oleh sebab itu saya rasa saya lebih pada apa yang dilontarkan oleh Pak Presiden, tidak hanya fokus apa yang terjadi di SMA 72. ya. Tetapi yang kami akan fokuskan adalah dampak negatif main game online itu Bila mana tidak sendiri. diawasi gitu ya. Ya, karena memang dari sisi fisik, dari sisi karakter, mental, sosial, apalagi soal misalkan finansial barangkali. Ya. Kalau anak terbatas dengan uang jajannya, dia kecanduan main online, Ya. dia malah mengabaikan tentang bagaimana kebutuhan makannya. Lapar aja nggak rasa tuh. Laparnya aja gak kerasa. Dengan dia milih top up ya? Yang paling pokok adalah soal akademiknya. Ya. Akademiknya. Rata-rata anak yang berkecanduan terhadap game online, akademiknya jeblok. Nah, oleh sebab itu saya rasa DPR memandang penting apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, dan saya insya Allah Ta'ala fraksi PKB akan mendukung 100% terhadap pembatasan game. Baru wacana loh itu padahal belum dibahas, belum diperbincangkan gitu. Saya rasa semua kebijakan berawal dari rencana. Oke. Rick, setuju Rick bahwa berawal dari game segala bentuk apapun. Kalau dari saya kurang setuju ya kalau ada pembatasan game itu, game online. Karena di dunia yang digital sekarang ya, orang-orang tuh nyari duit tuh biasa dari game. Kayak streamer-streamer di platform-platform tertentu, dia tuh nge-streaming game tuh bisa mendapatkan uang gitu. Nah, kalau dari saya sendiri, saya dari dulu sampai sekarang bermain game, kayak nggak ada dampak negatif yang saya dapat gitu. Kebanyakan dampak-dampak positifnya. Anda sekarang masih, saya rasa mungkin sudah tidak bersekolah ya, maksudnya sudah tamat ya? Kuliah. Kuliah ya. Di umur berapa Anda main game? Saya bermain game di umur 15-14 tahun udah main game. Artinya SMP ya? SMP saya dalam sehari Anda bermain game? Saya kalau bermain game biasa 6 jam lah, 6 jam 7 jam main game. Apa yang menyebabkan 6 jam Anda merasa sudah cukup gitu? Sebenarnya saya bermain game lama-lama tuh karena saya kan suka ikut kompetisi-kompetisi untuk perlombaan-perlombaan di antar daerah mungkin, provinsi. E-sport lah ya gitu e-sport, sekarang e-sport. Nah, tadi kan Kang Oleh menyatakan bahwa mereka yang kecanduan game akan berdampak pada akademiknya. Nah, gimana di Erik sendiri? Apakah memang terus akademiknya jadi jeblok? Anda nggak bawa rapot Anda sekolah ya? Nggak bawa ya? Oke, gimana Rik? Apakah ada dampaknya ke akademik? Atau ya nggak apa-apa main game 6 jam ternyata saya masih bisa belajar dan akademik saya bagus misalnya? Betul, saya main game 7 jam 8 jam itu saya akademik masih diseimbangin gitu. Gimana caranya? Ya, membelah otak Anda itu bagaimana tuh ceritanya? karena game itu bukan tentang game doang sih menurut saya. Game kan ada. Tergantung ya gamenya ya gitu. Iya. Yang Anda mainkan apa? Saya main game banyak ya, PUBG Mobile gitu kan, Valorant. Yang nuansa kekerasan seperti yang dimaksud oleh pemerintah? Tapi kan itu ada strategi-strategi kekompakan tim. Oh, Anda melihat ke situnya? Iya, saya lebih ke arah situnya. Terus saya bermain game juga mencari uang juga sih dari game. Jadi cari cuan terus Anda kayaknya ya? Iya. Jadi saya kalau dihubungkan ke akademik, kayaknya saya pernah nggak terinspirasi dengan game yang Anda mainkan, terutama game-game yang tembak-tembakan, kekerasan dan lain sebagainya?
Kalau dari saya nggak ada mempraktekkan itu ke dunia nyata karena dari game ya cukup game aja gitu. Oke, pertanyaan saya lagi ke Anda nih. Menurut Anda apa yang salah terhadap anak yang harus berhadapan dengan hukum di SMA 72 ini? Itu banyak faktor ya, karena dari si pelaku tuh dia tuh suka dibully, terus juga dia tinggal sama tantenya, orang tuanya bekerja di luar. Itu menurut saya kurang pengawasan aja sih. Emang Anda waktu main 8 jam gak diawasin sama orang tua? Diawasin, cuman kan saya akademiknya sama saya bermain game Balance gitu menurut Anda ya? Iya. Tapi gini, ini kita ambil contoh bahwa Erik ini adalah contoh yang baik misalnya. Tapi ketika Erik ada di lingkungan itu, apakah terus memang game ini tidak berdampak misalnya omongan jadi kasar, kemudian perilaku jadi gampang emosi dan marah. Apakah kita ngeliat sekitarnya Erik, ada nggak yang terdampak seperti itu dari game kekerasan ini? Kalau Eriknya misalnya tidak nih. Tapi teman-teman lain yang ada di komunitas yang sama, ada nggak yang juga akhirnya punya perangai dan perilaku yang negatif karena game kekerasan tadi? Ada beberapa, gara-gara emang kita kalah misalnya. Dia emosi mungkin, terus berkata-kata kasar, ada. Ada ya?